Oke, langsung sajalah kita ke Mas Ipang. Mas Ipang ini kalau Ya, melihat Mbak Rati. 0103 masih malu-malu kucing Mas Ipang ya, komunikasi begitu, tapi belum ada, ya jelas kita nantinya putaran kedua akan berkoalisi gitu. Kalau Mas Ipang melihatnya sebenarnya apa sih yang menjadi faktor adanya muncul wacana-wacana ini ke publik belakangan? Iya, sebetulnya munculnya wacana tersebut tentu pandangannya berbeda-beda antara dua mazhab itu kan. Mazhab pertama tentu kalau 02 menang satu putaran dan tidak level confident pada putaran kedua. Karena ada kekhawatiran yang dianggap itu bergabungnya koalisi mesin Satu dan partai tiga. PKS sama PDIP, Ya. itu kan canggih juga tuh, konsisten dan loyal secara ideologi dan grassroots-nya juga kuat. Ditambah nanti adalah kekuatan-kekuatan partai pengusungnya. Nah, yang kedua adalah kalau 01 sama 03 tidak siap satu putaran karena dianggap akan kalah. Maka oleh karena itu menunggu waktu untuk diundur ini adalah ya menang hanya dengan 2 putaran, tidak bisa satu putaran. Secara statistik angkanya masih jauh. Tapi kan mereka juga harusnya juga berkompetisi nantinya siapa yang bisa masuk ke putaran kedua ya. Nah, tentu ya memang 01 sama 03 tentu sekarang kan masih rentangnya range margin of error katanya begitu. Belum ada keputusan apakah 01 atau 03. Walaupun trennya sebetulnya ya mohon maaf tren 01 agak lebih tumbuh lebih baik secara elektoral kan. Tetapi kan 03 juga menyatakan punya kemampuan untuk bisa masuk putaran kedua, gelanggang putaran kedua. Yang kedua begini Mbak Rati. Secara ideologis 02 juga percaya diri karena dia merasa juga menang baik putaran 1 mau putaran kedua. Logikanya begini kata dia, karena memang Ganjar Mahfud kan adalah nasionalis yang dianggap nasionalis, kemudian kelompok abangan ya, kemudian Anies adalah dianggap kan konservatif ya, Islam kanan, dan ini juga akan dianggap sangat kuat gitu. Nah, sementara Prabowo dianggap di tengah ideologinya. Jadi kalaupun kemudian Ganjar bertarung dengan Prabowo, kemungkinan Anies ke Prabowo. Kemudian kalau Anies bertarung dengan, maksudnya kalau Ganjar, intinya ceruk segmennya Prabowo itu di tengah. Sehingga mau Amin, mau Ganjar akan ke Prabowo, gitu loh, logikanya begitu secara ideologis. Walaupun secara bentangan ideologi kan mereka juga ini tidak ada lagi ideologi. Kan pertarungan ini adalah transaksional pragmatis. Persamaan kepentingan adalah mendapatkan apa, bicara apa, dan konteksnya mau menang kan. Jadi saya mempercayai bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang sebetulnya yang menarik adalah nanti adalah ketua umum partai Mbak Rati. Ketua umum partai ini kan juga akan menentukan. Tidak mudah memang untuk memastikan nanti apakah 01 akan ke Prabowo, apakah 03 ke Prabowo. Tetapi kalau Belum kemudian lagi partai pendukung di belakangnya apakah juga cukup cair begitu ya nantinya kalau berkoalisi, melihat ada Nasdem di situ, kemudian juga ada PKS. ya, artinya walaupun nanti misalnya misalnya begini ya, Bu Mega mengatakan misalnya nggak masuk putaran kedua ini. Kemudian Bu Mega mengatakan akan mengalihkan dukungan ke Pak Anies misalnya ya. Walaupun bagi yang lain mengatakan nggak mungkin ini, selama ini PKS sama PDIP ini nggak mungkin Ya, ketemu, maksudnya kolomnya juga itu susah, tadi. ceruknya susah. Tapi kan dalam politik ternyata ideologi bisa cair, bisa hilang kan, seperti PKS dengan PKB misalnya selama ini nggak akan satu kolom satu ceruk. Tapi faktanya PKB sama PKS hari ini satu kolom kan, satu ceruk. Jadi tidak menutup kemungkinan PKS dan juga PDIP bisa satu kolom nanti. Iya, satu kolom. Nah, yang dikhawatirkan adalah bagi 02 PKS sama PDIP itu partai yang sama-sama loyal, partai ideologi, konsisten. Nah, perjuangannya nanti adalah dianggap misalnya Pak Prabowo musuh bersama, termasuk ada Pak Jokowi di situ, karena konteks itu yang dikhawatirkan. Tetapi sebetulnya 02 juga punya kemampuan untuk meyakinkan bahwa kami adalah punya kemampuan di dalam hal untuk memenangkan ini, pengalaman ketika di putaran kedua. Jadi percaya diri pada putaran kedua. Yang ketiga sebetulnya saya mengatakan nggak mudah. Grassroots itu diyakinkan oleh ketua umum partai. Ya. Nah, apakah nanti putusan ketua umum partai mengatakan mengalihkan dukungan ke 01 tadi ke mana, 03 ke mana? Apakah itu diikuti oleh grassroots di bawahnya? Ya. Oke lah ketua umum misalnya Nasdem, ketua umumnya PKS atau ketua umum PKB nanti nggak masuk putaran kedua, kemudian mengalihkan dukungan kemana? Grassroots-nya belum tentu ikut garis partai loh. Karena nggak mudah antara arusnya grassroots dengan kehendaknya putusan elit partai, nggak segampang. Bang Ipang tadi selalu bicara soal dua putaran. Padahal kan kita tahu ya setiap paslon ini klaimnya adalah satu putaran kan, semua kan. Iya kan gitu. Nah, tapi kalau hitung-hitungan apa yang terjadi dalam konstelasi saat ini, menurut Bang Ipang nih gitu, soal satu putaran gimana?
Iya, sebetulnya hari ini kalau satu putaran ya sebenarnya kita nggak happy aja satu putaran. Bagusnya memang 2 putaran supaya memang ini mau lihat kan sebenarnya kan kita Mas nggak happy, yang lainnya happy satu putaran. Maksudnya gini, selesai. ngatur napasnya kita supaya ketahuan. Yang kedua begini, kan ini politik identitas nggak ada, jadi kita happy aja sampai bulan Juli kan. Jadi besok juga akan fokus setelah per 14 Februari kan, karena udah nggak ada lagi pileg yang lain, jadi akan fokus ke pilpresnya. Artinya makin panjang makin kita kuliti calon presiden ini gitu. Makin kita telanjangi semuanya, termasuk membuka semua aib atau skandal atau apapun, termasuk ya bisa, bisa kalau calon presiden harus begitu, harus siap. Poinnya kita tangkap. Mau ke Mas Yuri, ini hati-hati nih kalau kita ngomong 2 putaran. Tadi juga ada mesin partai PDIP di situ yang solid, mesin partai PKS yang juga bisa menjadi mungkin warning untuk 02. Ya, kenapa kami tidak terlalu atau tidak khawatir ya dengan manuver bergabungnya 01, 03 sebelum pemilu ini, karena manuver atau gerakan atau komunikasi antar mereka kan sebetulnya di level elit ya. Kami percaya bahwa masyarakat itu sangat punya otonomi yang kuat untuk menentukan pilihannya. Siapa yang akan dipilih pada pilpres yang akan datang. Meskipun misalnya pimpinan partai atau pimpinan tim ini berkomunikasi untuk mengarahkan pemilih atau untuk kepada calon tertentu, pemilih punya otonomi yang kuat untuk menentukan pilihan. Tadi dia bilang grassroots ini agak sulit juga ya. Betul. Nah, makanya jangan-jangan juga begitu pemilih diarahkan oleh pemimpinnya untuk bergabung, misalnya untuk memilih pasangan calon tertentu pada saat koalisi nanti, maka pemilih itu kemudian berpikir ulang. Ngapain gue milih si A? Toh nanti suaraku dikasih ke orang lain gitu. Akhirnya gue pilih 02 saja lah kalau gitu. Oh gitu ya. Jadi hati-hati juga nih teman-teman 01, 03 ini. Gerakan untuk menggabungkan mereka itu justru membari pendukungnya untuk milih 02. Oke. Bang Imam ada warning tuh tadi dari Mas Yuri. Hati-hati katanya, karena mungkin di grassroots juga suaranya belum tentu satu garis dengan para elit. Tapi kami melihatnya gini ya, mungkin secara alamiah kenapa 1 dan 3 itu cenderung punya kesamaan pandangan. Mungkin ini kan sebenarnya secara signifikan terkonsolidasi di saat kita punya pandangan dan pendapat yang sama betapa kondisi putusan nomor 90 di MK itu menggugah jadi senasib rasa penanggungan gitu ya Mas Imam ya? Ya karena kami sama-sama punya nilai yang sama, yaitu menegakkan demokrasi. Dan ini terinternalisasi sampai ke akar rumput, Mbak. Jadi mungkin ada benar yang Mas Juri sampaikan, bahwa masyarakat itu punya intuisinya sendiri, punya daya pikirnya sendiri, dan itu memang jangan-jangan akan terkristalisasi dengan sendirinya. Karena ini soal ideologis juga buat kami. Ya, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Perindo dan Hanura, ini tipe-tipe partai yang ideologis, dan akar rumputnya itu cukup punya pemikiran yang sama dengan elitnya. Nah, jadi kekhawatirannya Mas Juri tadi sampaikan tidak mungkin terjadi lah ya kalau di akar rumput. Menurut Mas justru maksud saya mungkin ada benar ya, tapi akar rumput kami juga punya pemikiran yang sama, punya keresahan soal etika demokrasi, punya keresahan soal indikasi kecurangan, punya keresahan soal ASN yang semakin berpihak. Ini kan keresahan yang sampai akar, Mas. Ini bukan obrolan elit. FYP itu emang bisa kita buat. Itu kan keresahan ini dari bawah, Mas. Jadi ini akan secara natural, jangan-jangan memang akan terbentuk 1 dan 3 ini mungkin di bawah. Ini tipe orang atau tipe frekuensi yang sama melihat demokrasi. Akhirnya secara alamiah dia terbentuk kesepahaman begitu. Secara alamiah, apakah yang ditweet oleh Mas Ganjar juga pagi hari ini alamiah gitu ya? Nanti kita bahas ya soal kita bahas lagi nanti juga sekalian ke Mas Angga ya, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.